Selamat pagi anak-anakku sekalian yang ibu sayangi. Tetap sehat dan semangat ya. Pagi bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Ayo bangun, karena pagi terlalu berharga untuk dilewatkan dengan bermalas-malasan. Ada hal besar yang sudah menanti untuk diraih pagi ini. Baik, kita jumpa lagi dalam layanan BK, di mana pada kesempatan kali ini materi yang akan kita ambil adalah pantang menyerah. Anak-anakku sekalian, menyerah adalah satu kata yang sebenarnya tidak perlu ada dalam kamus kehidupan kita. Selagi masih ada kesempatan, kita harus berusaha dan pantang menyerah. Pantang menyerah adalah sikap yang tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Tetapi pantang menyerah yang ibu maksudkan di sini adalah pantang menyerah yang positif ya. Bisa kamu memberikan contohnya? Ya, betul sekali. Misalnya, ketika kamu mendapatkan PR matematika biasanya, misalnya ya. Nah, lalu kamu nggak dapat mengerjakannya. Nah, diharapkan kamu tidak langsung meninggalkan tugasnya, ya, tetapi berusahalah untuk mencari jalan. Misalnya, bertanya kepada kakak, bertanya kepada orang lain yang lebih mengerti, atau kita tanya aja sekalian kepada Mbak Google ya, supaya kita bisa mendapatkan jalan keluar dari apa yang kita tidak mengerti tadi. Nah, sebelum kita lanjutkan, yuk kita tonton dulu video yang berikut ini. Não acredito. Vai, vai, vai! Corre! Corre! Vamos, vamos! Agora pegamos! Para onde ele foi? Estão ali, ali em cima! Essa não.
Essa sim. Nah, anak-anakku sekalian, seperti tayangan video yang tadi telah kita saksikan bersama, ya, di mana seorang Indian dan kudanya yang sedang dikejar-kejar oleh musuhnya. Bila sikap yang dimilikinya adalah gampang menyerah, mungkin dia sudah tertangkap, ya, dan akhirnya menjadi tawanan. Bayangkan jikalau dia menjadi tawanan, selesai sudah kebebasan. Tapi mereka berusaha fokus sehingga akhirnya mereka bisa berhasil melewatinya. Luar biasa. Anak-anakku sekalian, pantang menyerah kita kaitkan untuk atau dalam meraih sukses. Ya, kita tidak boleh menyerah untuk meraih sukses demi masa depan kita. Ada kata mutiara dari Imam Syafi'i yang mengatakan demikian. Jika kamu tidak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Sekali lagi ulangi, jika kamu tidak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Ada istilah yang mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, belajar itu capek. Belajar itu susah, ya. Tetapi kita bisa melihat hasilnya nanti. Tidak ada yang instan untuk meraih kesuksesan. Nah, anak-anakku sekalian, batu ini diumpamakan. Ya, kita melihat di situ ada seorang laki-laki yang sedang mendorong batu. Batu ini kita umpamakan sebagai beban hidup kita. Kalau kita mendorongnya sendiri, pasti akan terasa berat. Tetapi kalau kita meminta pertolongan, pasti semua beban itu akan bisa kita lalui dengan baik. Pasti semua permasalahan itu dapat kita selesaikan dengan baik. Nah, bantuannya ke siapa? Bantuannya ya misalnya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mohon bantuannya agar semua permasalahan yang kita hadapi dapat segera dilalui. Atau kita juga bisa meminta tolong kepada orang tua, teman, atau orang dewasa lainnya yang kita anggap bisa membantu persoalan yang kita hadapi. Nah, dalam menjalani hidup ini, terkadang kita juga suka terpeleset. Ya, tadi sudah Ibu katakan di awal, tidak ada yang bisa menjalani hidup ini mulus-mulus aja. Pasti terkadang ada halangan, terkadang ada rintangan. Demikian pula dalam kegiatan belajar kita. Ya, misalnya kita udah berusaha nih belajar dengan giat supaya nanti ketika ulangan dapat nilai yang baik. Tapi ketika ulangan
kita menderita sakit sehingga kita akhirnya mengerjakan soal ulangan itu dengan tidak maksimal, ya. Nah, namanya sakit itu tidak kita adakan, ya. Nah, kalau semua halangan dan rintangan itu bisa kita lalui, alangkah bahagia dan bangganya. Ya, lepas sudah beban kita selama ini. Ternyata saya bisa. Ya, seperti sekolah kita kalau dikatakan SMK Negeri 8, kita akan sama-sama menjawab bisa. Ya, jadi ternyata kalian juga bisa. Nah, apalagi jika suatu saat kalian bisa lulus atau bisa naik kelas dengan nilai yang baik, pasti kamu bangga. Orang tua kalian juga pasti bangga. Nah, membanggakan orang tua itu bisa menambah panjang umurnya. Kalau orang tua panjang umurnya, siapa yang bahagia? Kita juga yang bahagia. Enak ya? Jadi yakin bahwa kamu bisa melewati semua itu. Orang sukses itu adalah orang yang belajar dari kegagalannya. Ya, gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Itulah yang dinamakan dengan orang yang sukses. Tapi kalau dia gagal, lalu langsung diam di tempat dan tidak mau mengulang lagi, itu dia tidak akan meraih kesuksesan. Nah, jalan kesuksesan tiap orang itu berbeda-beda. Dan kamu nggak perlu silau dengan kesuksesan orang lain. Setiap orang punya talenta masing-masing. Kalau saat ini seseorang misalnya sukses karena dia bisa meraih kejuaraan dalam lomba menyanyi misalnya. Nah, kamu nggak usah merasa iri dengan kesuksesan yang diraih teman kalian. Coba kamu lihat, barangkali kamu bisa meraih kesuksesan dalam bidang seni lukis misalnya, karena itu talenta kamu. Ya, jadi kita tidak perlu iri dengan kesuksesan yang diraih orang lain. Thomas Alva Edison mengatakan, ayo, ada yang tahu nggak Thomas Alva Edison siapa? Betul sekali, ya. Thomas Alva Edison adalah seseorang yang menemukan listrik. Ya. Dia mengatakan, kebanyakan orang gagal adalah orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka ke titik sukses saat mereka memutuskan untuk menyerah. Sekali lagi, kebanyakan orang gagal adalah orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka ke titik sukses saat mereka memutuskan untuk menyerah. Bapak Thomas Alva Edison itu juga orang yang tidak gampang menyerah. Ya, berkali-kali dia berusaha sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan penemuannya yang sungguh bermanfaat untuk dunia ini. Anak-anakku sekalian, gagal itu biasa. Ya. Terus berusaha itu baru luar biasa. Kalau sekali ini kita gagal, berusahalah supaya di hari mendatang kita tidak gagal lagi. Itu baru namanya anak yang luar biasa. Nah, Ibu sampaikan di sini contoh-contoh dari sikap pantang menyerah. Ya, tadi sudah Ibu sampaikan dan sudah Ibu jelaskan. Yang pertama, tidak mudah putus asa. Yang kedua, yakin terhadap diri sendiri. Ya, yakin bahwa saya pasti bisa. Yang ketiga, selalu bersemangat. Keempat, berusahalah sekuat tenaga untuk mencapai cita-citamu. Berikutnya, selalu mencoba saat mengalami kegagalan. Lalu, berani mengambil keputusan.
Kemudian berpikir 2 kali ketika menyikapi permasalahan, belajar dari kegagalan, dan tetap berdoa. Yakin, kalau kita mengalami masalah apapun, lalu kita datang kepadanya dan berdoa, sepertinya kita akan merasa beban kita itu hilang. Ya. Nah, dan yang terakhir adalah Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya tidak sulit. Kamu tahu lagu Jangan Menyerahnya The Massive? Ya, yang refnya demikian nih. Ibu akan senandungkan satu baris aja ya. Syukuri apa yang ada. Ya. Nah, Ibu minta kalian untuk mendengarkan lagu The Massive yang berjudul Jangan Menyerah. Lalu tuliskanlah refnya pada buku B kamu. Ya. Baik, itu aja dulu yang Ibu bisa sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan materi kita kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ya, sampai di sini dulu. Kita bertemu kembali dalam pelayanan BK selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi.